Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah pentingnya membuat logo untuk usaha kita ya. Jadi saat kita ini merintis usaha, yang salah satu harus kita lakukan itu adalah membuat logo. Karena logo itu mempunyai banyak fungsi ya. Misalnya yang pertama itu sebagai identitas brand. Kemudian untuk meningkatkan profesionalitas, jadi biar kelihatan kalau kita ini profesional. Kemudian membedakan dari kompetitor lain, jadi misalnya Nike atau Adidas sepatu kan misalnya, jadi kan berbeda sekali. eh, dari logonya aja sudah kelihatan, oh ini sepatu merek Nike, ini pasti berbeda dengan sepatu merek lain, ini pasti harganya segini segini. Jadi dengan logo itu sudah memunculkan identitas bahwa misalnya kalau produknya itu produk untuk segmen orang menengah ke atas, itu sudah tahu misalnya brand-brand brand-brand khusus untuk kelas menengah atas, misalnya HP iPhone itu kan, oh ini sudah kelihatan dengan lambang logonya, itu logo Apple yang keruak itu yang habis digigit itu kan. Nah, sudah kelihatan ini HP khusus untuk orang yang banyak duit. Jadi dengan logo itu bisa membuat produk kita itu nanti kelihatan, oh ini produk untuk segmen menengah kah, menengah ke bawah, menengah biasa, atau menengah ke atas. Dan masih banyak contoh lain lagi ya. Misalnya salah satunya itu untuk juga membangun loyalitas pelanggan. Jadi orang tuh ada yang fanatik dengan merek tertentu. Misalnya kalau beli laptop dia inginnya di toko itu yang itu saja, atau dia ingin beli laptop yang merek itu saja, atau beli sepeda motor merek itu saja. Misalnya dia orang itu hanya ingin beli motor kalau mereknya misalnya Honda, atau beli motor itu mereknya Suzuki. Jadi membuat orang itu menjadi itu tadi, apa itu, membangun loyalitas tadi itu. Jadi orang tuh akan loyal terhadap produk tersebut. Nah, namun biasanya untuk orang yang masih merintis usaha itu, kadang itu mereka tidak mempunyai jiwa seni atau kepandian menggambar, untuk menggambar ya logo, sehingga kadang tidak bisa menyertakan logo di nama tokonya atau nama brandnya tersebut. Nah, hal itu kan bisa membuat mereka itu nanti tertinggal dengan kompetitor. Nah, berikut ini, atau untuk era sekarang ini, era digital ini, sebenarnya sangat mudah untuk membuat logo. Jadi kita tinggal cari di software, aplikasi. Nah, itu di laptop, di HP saja. Kalau di laptop mungkin agak susah ya, karena butuh keahlian khusus, misalnya pakai Corel Draw ataupun Photoshop itu kan hanya orang-orang tertentu atau yang mahir untuk memakai aplikasi tersebut. Nah, solusinya kalau misalnya kita tidak ahli dengan hal tersebut, itu bisa memakai aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Jadi ini untuk sementara saja ya. Nanti kalau misalnya produknya sudah berkembang, sudah bisnisnya sudah besar atau tokonya sudah besar, kita bisa menyewa ilustrator ataupun desain grafis untuk memperbarui logo kita. Nah, salah satu aplikasi yang bisa kita pakai itu, kita bisa gunakan misalnya nah ini ChatGPT. Jadi kita bisa pakai ini untuk membuat logo ya. Jadi tinggal kita download
apa itu aplikasinya ChatGPT, kemudian tinggal kita tekan aja di sini. Nah, misalnya kita ingin bikin logo tentang misalnya usaha kita, usaha ikan koi ya. Nah, tolong buatkan logo, tinggal kita ketik itu aja. Jadi tidak perlu punya keahlian menggambar. Tolong buatkan logo dagangan atau jualan peternakan aja, peternakan ikan koi, nama peternakannya ikan koi keren. Nah, misalnya nih nama peternakannya adalah ikan koi keren. Nah, tinggal kita bikin seperti ini, nanti si ChatGPT itu akan segera menampilkan gambar. Wah, sepertinya ini kota untuk pembuatan gambar sudah habis ya. Jadi harus nunggu 9 jam lagi baru nanti muncul kota untuk si ChatGPT ini bisa membuat gambar, karena ini ChatGPT-nya itu yang gratisan ya. Jadi tidak bisa membuat gambar tiap jam atau kotanya tidak terbatas, ini kayaknya dibatasi. Namun saya sudah menyimpan beberapa hasil pembuatan logo oleh ChatGPT ya. Ini sebagai contoh aja misalnya. Nah, jadi ini adalah hasil ChatGPT, logo buatan ChatGPT. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri, segi kualitasnya itu bisa dilihat sendiri ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi saya meminta tolong untuk membuatkan logo tersebut. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa kita pakai sementara untuk di toko kita ya. Karena sebagai merintis usaha di awal-awal kita harus memanfaatkan hal-hal yang gratis untuk menghemat budget. Jangan terlalu ambisius, misalnya menyewa ilustrator ataupun desain grafis profesional untuk membuat logo toko kita, kan nanti akan boncos. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya juga. Jadi dulu saya sama teman saya tuh kerjasama membuat suatu usaha. Nah, sayangnya usahanya itu tidak lancar dan akhirnya harus tutup kan. Nah, si teman saya tuh protes, ini harus diganti biaya produksi logonya ini, karena kemarin saya menyewa ilustrator ataupun desain grafis untuk membuatkan logo tersebut. Nah, itu kan sangat berbahaya. Misalnya usaha kita masih kecil, kemudian harus harus menutup ini, apalagi usahanya tutup harus biaya ini. Nah, itu kan membuat masalah ya. Akhirnya ya mau tidak mau ya saya harus itu tadi menanggung biaya pembuatan logo tersebut, padahal si teman saya tersebut tidak pernah memberitahu ini ada gini. Itulah pentingnya saling terbuka saat kita berpartner dalam membuat usaha ya. Jangan orangnya tertutup, diem, tahu-tahu langsung bilang, oh ini ada pengeluaran untuk ini, ada ini ya, ada ini. Nah, itu yang sangat bahaya. Jadi ketika kita merintis usahakan menghemat pengeluaran. Jadi jangan sampai uangnya tuh habis untuk hal yang menurut saya itu tidak terlalu penting, seperti pembuatan logo. Walaupun dampaknya juga penting sekali. Logo itu kan sangat penting untuk memperkenalkan branding kita. Namun untuk awal-awal itu kan mungkin terhambat ya. Agak susah karena
memang itu tadi faktor mungkin dananya sangat mepet. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi gratis. Contohnya misalnya ChatGPT tadi itu. Nah, nanti bisa kita pakai, misalnya saya pakai logo ini kan. Nah, kita pakai. Nanti kalau misalnya logo sudah agak besar, tokonya sudah agak atau sudah ada hasil, ada untung. Nah, kita bisa membuat logonya tuh lebih profesional. Logonya tuh lebih apa ya? Maksudnya lebih mudah dikenal. Kalau ini kan terlalu apa ya? Terlalu ribet ya. Agak kebanyakan kalau menurut saya itu terlalu banyak pola. Jadi orang itu susah untuk mengenali logo kita. Kalau menurut saya itu bikin logo itu yang simple-simple seperti logo Air Jordan itu kan cuma foto bayangan Michael Jordan yang sedang memasukkan bola ke dalam ring, atau Apple yang cuma logonya cuma Apple yang keruak di bagian badannya tuh yang bekas gigitan tuh, atau misalnya logo-logo terkenal lah, coba dilihat logo-logo terkenal itu kan sangat simple. Misalnya Facebook cuma F saja, huruf F terus di dalam kotak kemudian ada F-nya. Misalnya apalagi ya, pokoknya yang simple-simple gitu aja. Intinya yang mudah diingat, jadi nanti orang itu tidak akan pusing kalau seperti ini. Logo-logo seperti ini orang akan pusing, malah tidak akan mengingat logo tersebut. Beda dengan Nike aja kan, Nike kan cuma logo strip itu aja kan, orang sudah kenal, oh ini produk Nike ya, bukan Nike. Kemudian produk apalagi, pokoknya Anda cek aja logo-logo yang buatan merek atau yang branding besar itu pasti logonya sangat simpel. Itu karena tujuan mereka itu agar produk tersebut mudah diingat. Jadi memang terkesan sederhana, tapi karena kesederhanaan itu menjadi mudah diingat. Jadi itu fungsi logo itu sangat penting. Jadi saat kita merintis usaha itu kita harus usahakan untuk membuat logo. Jangan hanya tulisan saja, misalnya warung Butinah atau kios ikan hias keren. Nah, itu terlalu apa ya? Tidak terlalu biasa, itu tidak ada logonya. Misalnya warung itu hanya judulnya seperti itu dan tidak ada logonya, itu sangat, menurut saya itu sangat biasa dan kurang menarik. Tidak mudah untuk apa ya, untuk diingat di dalam pikiran para pelanggan itu. Tetapi kalau kita sudah misalnya kayak logo sepatu Nike kan, sudah lihat logo strip gitu aja, apa tuh namanya, centang, lambang centang itu kan, nah orang sudah, oh ini mereknya Nike, padahal tidak ada tulisan di situ, tidak ada logo di situ. Misalnya logo apa lagi ya, Apple lah, Apple kan, iPhone misalnya, HP iPhone kan cuma logonya cuma Apple yang keruak itu kan, orang sudah mengena, oh ini HP ini mereknya iPhone misalnya. Jadi itu sangat penting, apalagi kalau toko kita nanti semakin besar. Dan memang untuk awal-awal itu memang tidak perlu menyewa ilustrator ataupun desain grafis ya, karena mungkin biayanya mungkin tidak terjangkau. Nah, untuk yang profesional ya itu kan harganya sangat mahal. Untuk jasa-jasa manusia itu kan harganya sangat mahal. Nah, kita manfaatkan dulu yang gratis-gratis dulu. Nanti kalau sudah tokonya besar, berjaya ataupun branding kita itu mulai besar, nah kita bisa manfaatkan jasa ilustrator ataupun desain grafis untuk memperbaiki logo kita untuk menjadi lebih simpel agar nanti mudah dikenal oleh pelanggan-pelanggan atau calon-calon pelanggan baru kita. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.